Nah, ini saya sudah bertemu dengan Bapak Nandar. Tenang Pak, Bapak teh sehari-hari apa? Abdi sehari-hari pengennya kapungkur mantan abdi jadi supir angkot. Oh, tila supir angkot. Terus, nah didinya abdi berhubung mungkin kinerja abdi ku barudak katinggal buka kumahannya memaksa untuk menjadi ketua KSU. KKSU kelompok kerja KSU. S-na naon? Subunit. Jadi ketua kelompok kerja subunit. Bapak KKSU mana? Jalur Cisarua, trayek jalur Cisarua 02A. Cisarua 02A. Terus. Nah, berapa unit di situ angkot yang beroperasi? Hasil pendataan yang sehari-hari itu ada Pak. Semua total sekarang itu 480 angkot. Ya. Angkot. Nah, yang beroperasi. beroperasi. Bapak punya anak buah berapa di KKSU? Kalau sekarang kita berpikir satu unit 2 supir, ya mungkin bisa 800, Oh bukan, 700. maksudnya KKSU di KKSU-nya aja berapa? Oh di KKSU cuma 5 orang. 5 orang, jadi Bapak itu punya tim sebanyak 5 orang sebagai koordinator angkot-angkot. KKSU itu di bawah Organda, kabupaten. Oke. Di bawah Organda kabupaten. Waktu itu Bapak mendapat tugas. Dari siapa tugas awal? Dari Bapak Sekjen Organda. Sekretaris bukan jenderal Pak. Sekjen ya, untuk DPP Pak. Sekretaris DPC, Organda. Saha ke sekretaris Organda itu? Bapak Haryadi. Bapak dikasih tugas untuk mengumpulkan supir angkot. Garas gitu. Supir angkot karena akan mendapat insentif dari Bank Jabar Peduli dan Baznas. Tapi dari insentifnya itu mereka harus tidak nambangan, tidak beroperasi selama Lebaran dan setelah Lebaran selama seminggu. Gitu. Bapak ngumpulin berhasil. Alhamdulillah. Ya sampai pagi. Sampai pagi Pak, dari jam 12 siang sampai pagi. Ya. Sehari semalam kita berlima. Ya. Berkoordinasi karena banyak yang berdatangan ke rumah. Tolong kata saya udah ke rumah aja. Sekarang mendata. Kan bulan puasa, mohon mendata. Ya alhamdulillah setelah itu kita hampir sampai jam 8 itu mendapatkan 270. Bapak mendapat 270 angkot yang akan segera dikoordinasikan untuk menerima insentif. Bapak sampai tidak tidur demi kebijakan gubernur ini, demi kebijakan agar selama Lebaran tidak macet, horor di puncak, ya kan, karena beberapa bulan yang lalu puncak tuh ribut masalah jadi joki, ribut macet yang horor, menjadi kesemrautan yang luar biasa. Tapi berkat Bapak jasa mengkoordinasikan sampai pagi, akhirnya hari ini tertib sampai hari tadi. Ya kan? Dan Bapak itu tidak ada operasionalnya. Tidak ada operasional. Sampai sehari semalam bekerja itu. Tidak ada. Yang berlima itu eueuh nu muruhan. Ya, eueuh nu nyakuan. Ya, Pak. Karena Bapak nggak ada operasionalnya, akhirnya apa yang Bapak lakukan? Alhamdulillah Pak, selama ini yang tadi ada mandat koordinasi ya, tolong koordinasikan ini. Yang nyuruh koordinasi siapa? Ya, oknum itu Pak. Oknum siapa? Ya, Bapak Haryadi ya. Bapak Haryadi itu siapa? Ya, Bapak Sekretaris DPC. Oh, Sekretaris DPC Organda Bogor meminta pada Bapak untuk berkoordinasi dengan sopir-sopir. Gitu. Nah, kemudian agar dikumpulkan uang koordinasi. Betul. Berapa itu Bapak Haryadi minta uang koordinasinya? Ya, waktu itu dia katanya ya kalau bisa sih sampai 200 ribu. Ya. Yang kerja Bapak? Yang kerja. Yang minta uang koordinasi Pak Haryadi? Bukan. Ya, yang mungut maksudnya di lapangan. Ya, yang kerja Bapak. Yang minta uang koordinasinya Pak Haryadi. Betul. Yang capek Bapak. Kan Bapak tuh sudah mengkoordinasikan sopir angkot, juga harus mengkoordinasikan mengumpulkan uang. Gitu. Minimalnya 200. Kemudian Bapak mengumpulkan. Dapat berapa unit sopir yang ngasih ngumpulin ke Bapak?
Untuk itu kurang paham, marga abdi mah hanya memberikan rekomendasi karena fakta data abdi sareng data di provinsi tidak sama. Abdi mah teu ngiring gitunya. Bukan, maksudnya nih, Bapak ngumpulin uang dari sopir angkotnya dari berapa sopir angkot? Justru abdi mah teu ieu, Pak. Katanya Bapak terima cuma kemarin. terima itu dari Kemet. Pak Emen. Oh, dari ini secara umum sopir-sopir angkot ini berarti ada pungutan. Ada mungkin. Secara umum. Ya, secara umum. Artinya bukan hanya di KSU-nya Bapak saja. Mungkin. Bukan hanya di kelompok aksi saja. Leres. Di kelompok lain juga mungkin ada mungkin pungutan. ada, cuman kalau untuk abdi pribadi, nah sekarang juga muncul viral, abdi bukan ranah abdi. Oh, bukan, maksudnya gini loh. Ya. Yang memungut ke sopir itu Bapak aja atau ada kelompok lain juga yang mungut? Nah, pungutan yang di jalur Cisarua itu bukan memungut, Pak, ya, tapi yang 5 orang ini yang saya tugaskan, yang satu tugas membagikan data yang udah lengkap di situ, yang 4 itu di dalam namanya mengantrikan gitu kan satu-satu. Jadi disitulah mungkin setelah beres, Pak, ada pembagian pulang. Nah, mungkin di situ terjadi. Iya, gini Pak. Kan penerima bantuan teh hampir 600 lebih. Sopir angkot. 600 Pak di data kita. 600, Pak. Untuk Cisarua aja. Ya, artinya jalur eta lah, jalur ke puncak sama ngomongnya Bogor. Nah, kemudian pertanyaan saya, mungkin nggak yang ke 600 itu dipungut semuanya? Kalau menurut saya pribadi kemungkinan. Misalnya ada jalur Cibedug. Nah, kemungkinan. Gitu loh ya Pak. Cibedug ya? Iya. Jalur Cibedug, kemungkinan ya. Berarti KSU itu sekabupaten ada berapa KSU? Setiap jalur ada. Oh, berarti Bapak mah yang jalur Bapak. Khusus jalur puncak. Nah, ini saya mau nyamain. Bagaimana cara Bapak meminta uang ke Kemen? Begini dengan Pak Emen tuh. Emen. Ya, waktu itu Pak udah lelah, hampir 4:30. Saya pulang. Pas di jalan tol mau pulang, ditelepon sama Pak Emen. Kata Pak Emen, Pak, tolong mampir. Ada apa, Pak Emen? Saya capek, lelah. Bukan Bapak telepon Pak Emen? Enggak, saya. Cek Pak Emen aja Bapak telepon Pak Emen. Nah, makanya disitulah, Pak. Jadi gini, kalau menurut Pak Emen di video saya itu adalah waktu pertemuan itu Bapak ngomong ke Pak Emen, intinya coba nangan bantuan sukarela, sebab nu sajana kalabur. Nah, kemudian akhirnya Bapak mengumpulkan Pak Emen mengumpulkan teman-temannya, dapatlah uang, kemudian dibawalah ke posko. Waktu di posko Bapak ditelepon, Bapak nelpon, Pak Emen saya cek Pak Emen teh sudah ada. Itu beda lagi. Proses seperti itu tidak ada. Oh, tidak ada. Abdi nuju di jalan ditelepon ke Pak Emen, Pak, iya aya kadeudeuk. Uang terima kasih. Jadi inisiatif Pak Emen. Iya. Ditinggal mohon di seksi teh kan upami di ieu mah lebih 20. Itu anggotanya. Nah, sedangkan upami perhetangan 20, abdi tidak ada masalah gitu kan. Nah, itu juga kita ieu kumaha Pak Emen teh. Lumaos abdi nonton dihapunten nampi abdi 4 juta. Jadi kalau dalam versi Bapak mah, versi Bapak ya bukan versi Pak Emen. Kalau Pak Emen mah kan Bapak yang meminta. Mohon. Akhirnya Bapak telepon Pak Emen, diambillah di posko. Nah, kalau versi Bapak sekarang yang mengumpulkan itu inisiatif Pak Emen apa disuruh sama Bapak? Pak Emen lah. Sama nggak nyuruh harus ngumpulin di sana. Kalaupun memang di sana ada. Pertanyaannya adalah Bapak ada perintah nggak ke Pak Emen harus ngumpulin uang? Nggak ada. Kalau perintah ke situ, cuman perintah nate waktu di mana di lokasi pembagian, bingung saya mah, udah koordinasi. Oh, jadi intinya kan sebenarnya itu perintah, Pak. Iya, betul. Jadi gitu kan. Itu perintah ke Pak Emen untuk mengumpulkan uang. Ya kan akhirnya Pak Emen mengumpulkanlah. Kemudian dibawalah ke posko. Kemudian Bapak ngambil bersama teman-temannya di Pak Emen di posko, benar? Betul.
Jadi setelah saya terima telepon, ada saksinya di mobil juga. Ayo aku mampir. Sebentar dulu, kan gini Pak. Kan sebenarnya Bapak yang berinisiatif ke Pak Emen minta uang koordinasi. Akhirnya Pak Emen mengumpulkan. Bukan Pak Emen berinisiatif untuk memberi pada Bapak. Kan karena Bapak kan logikanya Bapak sudah diminta oleh sekretaris Organda untuk minta biaya koordinasi. Artinya bahwa Bapak mengerjakan atas perintah sekretaris Organda gitu kan Pak. Kemudian memerintahkan Pak Emen mengumpulkan, kemudian karena Pak Emen mengumpulkan, kemudian diserahkan pada Bapak, itu benar nggak? Betul, setelah ditelepon. Artinya bahwa mengumpulkan uang bukan atas inisiatif Pak Emen, tapi karena Pak Emen mendapat pesan dari Bapak mendapat pesan dari sekretaris Organda, kan begitu Pak? Gitu. Dapatlah segitu. Ainu 11 juta dikembalikan, uang apa lagi itu? Ya itu kan total keseluruhan panitennya. Berapa jalur? Enggak, cuma sejalur itu. Jadi dapat 11 juta teh dari jalur 11 itu. 11 juta 200 mohon. Nah, termasuk itu kan perhitungan dengan. Nah, itu 11 juta 200 itu kan uangnya sudah diterima. Sudah dibagikan. Dibagikan kemana aja dari 11 juta 200 yang Bapak kumpulkan dari Pak Emen 4 juta. 4 juta berapa dari Pak Emen? Semuanya 4 juta dari Pak Emen, diambil sama Pak Emen, dikasih lama saya 300. Siksa si 4 juta. Ya. Berarti kalau 11 juta 200 masih 7 juta 200. 7 juta 200 dikumpulkan oleh kelompok mana? Sama rekan kita. Ya, anggota yang 5 orang. Beda jalur lagi? Enggak, pasti jalur. Artinya bahwa 11 juta 200 angkot itu gitu dikumpulkan oleh 5 orang anggota Bapak. Dari keseluruhan angkot di jalur itu. Oke. Nah, itu uang yang ketika sudah dikumpulkan 11 juta 200 oleh Bapak dibaginya bagaimana? Nah, jadi dibaginya gimana ya? Enggak ngebagi segitu. Soalnya yang keterima sama saya itu cuma total 8 juta 200 dari Pak Emen sama rekan-rekan, tolong kumpulin. Nah, itu yang 2 juta sekian. Nah, justru itu dari mana munculnya gitu kan. Oke. Bapak 8 juta sekian dikumpulin dari Pak Emen dan teman-temannya. Iya. Dari 8 juta sekian tuh oleh Bapak uangnya dikemanain? Nah, dibagi karena rekan-rekan dulu. Yang 5 di kebagian berapa uang? Yang 4 orang. Nah, 1 juta 1 juta. Jadi 4 juta. Saya ngambil 2 juta 200. 6 juta 200. Ya. Sisanya yang kerja semalam itu sampai pagi. Ya udah, kamu mah capek kan kerjanya, ambil aja 2 juta. 2 juta. Gitu. Segitu habis. Kalau setor ke Organa Kabupaten? Tidak tahu, itu setorannya di sana Pak, di lokasi. Di lokasi mana? Ya di tempat pembagian kompensasi. Kan sekretaris Organa Kabupatennya minta Bapak ngumpulin uang. Betul, tapi yang masalah ngumpulin dengan Organda itu gimana ya? Saya emang nggak ikut campur Pak, yang 2 itu. Jadi ya gini Pak ceritanya mungkin ya. Jadi setelah ngumpulin ini kan saya suruh masuk Pak ya ke mobil sama Bapak Saiful sama Dewan, itu anggota kita. Yang 5 orang itu. Yang 3 nggak ikut-ikutan, udah pada pulang duluan. Terus? Nah, kata saya, Pak Dewan, ini suruh ke sana, ya udah. Di situ, ya udah, terserah kata saya itu mah, gitu kan. Di situ sama turun karena anak-anak takut ada yang kebagian, kasihan jauh-jauh. Turun dari situ, ya udah, kok lama amat kata saya. Ada apa? Saya udah lelah mau pulang. Udahlah, ayo lah pulang. Nah, di situ ini buat Bapak Ketua, katanya 1,5 juta buat rekan-rekan. Itu dari siapa uang itu? Dari Bapak Sekjen. Pak Sekjen sudah ngumpulin lebih dulu. Pak Sekjen ngumpulin dari dulu ke siapa dia ngumpulinnya? Lewat tangan siapa? Pak Saiful sama Pak Dede Deon. Saiful Dede Deon itu siapa? Iya, anggota ABDI. Jadi Saiful dan Dede Deon itu setor langsung ke Sekjen. Gitu. Setor langsung ke Sekjen, kemudian Bapak kebagian juga dari Pak Saiful. Cuman kita ngambil, dikumpulin di rumah semua. Kumpulin aja di rumah semua, dapat berapa. Nah, seperti itu. Iya, gitu.
Jadi sebenarnya, jadi kalau begitu dimungkinkan Pak Saiful sudah dapat. Ketua organnya juga dapat. Kalau Pak Saiful kayaknya enggak. Yang di rumah itu. Saiful itu siapa? Ya, anggota kita. Oh, bukan. Artinya sekretaris organa kan sudah dapat. Ya. Dari siapa dikasihnya sekretaris organa? Jadi gini, jadi uang yang 3 juta itu dari Pak Sekjen, ya diterima oleh Pak Deon. Iya. Pak, ini total 3,5 juta. Bapak 1,5 juta. Ya. Jadi yang ngasih ke Pak Deon itu Pak Sekjen. Ya. Pak Sekjen dapat uang itu ngumpulkannya lewat siapa? Ya lewat itu Pak Deon sama itu. Lewat Pak Deon. Jadi Pak Deon itu udah koordinasi sama Pak Sekjen. Betul. Pak Sekjen sudah ada jatahnya. Ketua ada jatahnya nggak? Ketua Organda. Di situ nggak melihat. Oh nggak melihat. Oke, hanya sekretaris aja. Ya sekretaris sama siapa ya, kepala Satgas. Satgas mana? Satgas Organda. Satgas Organda. Oke. Artinya ketua tidak terlibat. Tidak terlibat. Tidak ada. Nah, kemudian Bapak dapat jatah lah dari Pak Sekjen. Ya. Oke. Pertanyaan saya, ada nggak anggota di sub terlibat baik provinsi maupun kabupaten? Kalau pendapat saya alhamdulillah yang namanya di sub di kabupaten nggak ada. Nggak ada ya? Ya. Artinya, kita soalnya waktu di sana, Bapak, waktu di lokasi, saya nggak melihat di sub kabupaten. Oh iya, yang ada di sub provinsi. Nah, betul. Pertanyaannya di sub provinsi ada yang kebagian nggak? Nggak pada kenal, nggak ada ini. Masalahnya boro-boro Pak bisa memperhatikan ya nama. Saya mah hanya memperhatikan membantu. Artinya bahwa ini adalah inisiatif di internal Organda, ya kan? Uangnya pun itu hanya beredar di sekretaris Organa dan KSU, gitu loh Pak. Bener kan gitu Pak? Maksud saya ya kalau kita salah ya. Tapi jangan suka bawa-bawa orang. Mohon. Bapak yakin itu enggak? Abdi yakin. Benar. Betul. Jadi uang merasa nerima iya. Iya. Itu nerima. Cara ngumpulin uang yang 8 juta dikembalikan atau 11.200.000 berarti yang keterima oleh Bapak 2 juta dibalikin lagi. Dibalikin lagi. Kan uangnya udah kepake Pak. Nah alhamdulillah punya saya nggak berani pakai. Ya, kita bukan ini karena mohon maaf ya saya segala sesuatu mau lebaran udah dijamin sama anak Pak ya itu ini nggak kita simpan gitu kan. Nah ini rekan-rekan kita yang kasihan, ya supir angkot, nggak dia Pak kumaha tuang kami suka pakai. Oh, itu iya. Jadi KSU itu statusnya supir angkot juga. Supir angkot juga. Tapi bagian yang dari insentif Bank Jabar Peduli dan Baznas dapat. Supir dapat dia mah dapat karena artinya itu dapat. Ya. Cuman dari dia. Oh yang ini pun maaf Pak. Yang nggak dapat itu ya itu Pak Deon sama saya sama sekali nggak dapat. Oh itu nggak dapat. Dari insentif itu Bapak berdua nggak dapat. Nggak dapat. Tapi Bapak berdua dapat dari hasil pungutan atau iuran atau sumbangan dari para supir angkot. Itu. Berarti Bapak berdua nggak dapat ya? Nggak dapat. Yang nggak dapat berapa orang? Mungkin saya harus lihat data dulu. Semua karena gini, yang tidak dapat akan dikasih bantuan. Cuman punten, banyak yang bohong. Bohong gimana? Bohong sekarang, Pak nggak dapat katanya itu ini, padahal nggak dapat Pak. Itu. Jadi ya, KBG tuh, tukang bohong dibohongan deh. Nah ceritanya kan seperti itu Pak, di lapangan tuh. Tukang bohong dibohongan deh. Bohongan. Ya udah, jadi kan maksud saya ini jangan papanjangan, ya kan? Kan nanti ada pemeriksaan di Polres. Ya udah, sampaikan apa adanya di Polres. Sampaikan apa adanya, ya kalau salah kita ngaku salah. Kalau misalnya tidak ada aparat yang terlibat, ya sudah memang tidak ada aparat yang terlibat. Tidak ada bagi Abdi ya cuman Abdi kan setiap lebaran mau tahun baru karena memang Abdi KKSU suka memerintahkan angkot, ya kita memang suka gabung di pos kok dengan dishub. Oh iya, nah gitu. Maksud saya begini Pak, ini kan awal nih, karena kebijakan saya ini panjang nih Pak. Satu, setiap kebijakan libur yang hari-hari besar menimbulkan tumpukan pengunjung, menimbulkan kemacetan, pasti saya bikin kebijakan seperti ini. Tapi nanti berlakunya bukan hanya diberikan pada sopir angkot, saya juga akan bantu pengusahanya. Sehingga saat itu libur, setorannya tidak jalan tapi diberi untuk tidak macet. Setelah itu saya nanti mempunyai kebijakan mendesain angkot yang memiliki basic pariwisata. Supir-supir angkotnya menggunakan mobil itu. Mobilnya bagus.
nanti misalnya mobil itu akan dimiliki dalam jangka panjang oleh sopirnya. Saya kan ingin ngangkat derajat masyarakat Jabar. Tapi dengan catatan memang kejujurannya harus dibangun. Tidak bisa saling tipu lagi kayak gini. Itu Pak. Karena kalau dalam dunia ya menang rezeki barang bere mah udah biasa. Saya juga kalau dapat rezeki selalu ngasih gitu loh Pak. Gitu. Terutama mungkin ya jalur puncak itu infrastruktur itu yang bikin macam. Jalannya. Ya. Infrastruktur yang betul-betul dari dulu gitu nggak pernah. Nah itu yang nanti kita benahin. Jadi dari seluruh rangkaian ini Bapak mengakui meminta. Yang di jalur Bapak. Ya. Kemudian Bapak mengakui menerima. Setelah itu juga Bapak mengakui uang yang diterima dikembalikan kembali. Dan tidak ada aparat di sub yang terlibat. Alhamdulillah tidak ada. Bahwa itu murni inisiatif Bapak karena Bapak diminta oleh sekretaris Organda. Bener nggak kalimat saya? Betul. Bener nggak nih keterangan saya? Gitu. Ya udah.